Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah logika algoritma. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, di mana pertemuan ini kita akan membahas mengenai struktur rekursif ya. Oke, langsung saja saya mulai. Pengertian dari struktur rekursif. Struktur rekursif ini adalah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga suatu kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Fungsi rekursif sendiri ini juga bisa disebut sebagai perulangan rekursif karena fungsinya memang sama seperti looping ya. Perbedaannya hanya jika pada perulangan iteratif itu menggunakan instruksi perulangan seperti for dan while, sementara pada fungsi rekursif perulangan dilakukan pada fungsi itu sendiri. Sedangkan untuk rekursi di sini adalah metode pemecahan masalah dengan solusi untuk kasus yang lebih kecil dari masalah yang sama, di mana pendekatan ini dapat diterapkan untuk banyak jenis tantangan di dalam pemrograman. Manfaat di dalam menggunakan rekursif. Yang pertama yaitu menambah kesederhanaan saat menulis kode sehingga lebih mudah ketika didebug. Yang kedua, yaitu mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk berjalan sebagai fungsi dari input panjang. Dan yang ketiga, lebih disukai ketika memecahkan masalah yang sangat kompleks, terutama masalah pada struktur berbasis tree karena kinerjanya lebih baik. Contoh dari fungsi rekursif sendiri ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada fungsi pangkat, kemudian yang kedua ada faktorial, yang ketiga ada Fibonacci, dan yang keempat ada menara Hanoi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai fungsi pangkat. Nah, ini adalah contoh fungsi rekursif untuk penghitung bilangan berpangkat ya. Di sini diketahui ya def ya, ini fungsi def pangkat xy di mana if y sama dengan 0 return 1 kemudian else return x dikali pangkat x, y min 1 ya. Kemudian x sama dengan integer input masukkan nilai x. Kemudian y sama dengan integer input masukkan nilai y. Maka print x, pangkat y sama dengan pangkat x, y. Ya, maka dari program ini kalau di running atau dijalankan hasilnya adalah masukkan nilai x, misal kita masukkan nilai x-nya adalah 5. Kemudian masukkan nilai y-nya kita masukkan 4. Maka 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Nah, fungsi pangkat ini berfungsi untuk menghitung bilangan x yang dipangkatkan dengan y. Di dalam fungsi tersebut terdapat pemanggilan dirinya sendiri, ya. Nah, untuk setiap nilai x dan y yang dimasukkan, pengguna itu akan dikirim ke fungsi pangkat melalui parameter variabel x dan y. Nah, selama nilai y-nya bukan 0, maka fungsi pangkat akan terus memanggil dirinya sendiri. Dan nilai y itu akan terus dikurangi 1 ya. Itu y min 1 sampai kondisi bisa terpenuhi dan perulangan dihentikan. Yang kedua adalah faktorial. Contoh untuk menghitung bilangan faktorial dengan fungsi rekursif, ya, ini sama masih menggunakan fungsi def, ya, tapi di sini menggunakan def faktorial a,
Ya, jika A itu sama dengan 1, return A, else return A dikali faktorial A min 1. Kemudian bil sama dengan integer, input masukkan bilangan. Ya, kemudian print, nah di sini ada persen ya. Nah ini biasanya digunakan untuk bilangan string ya, format string, dan juga biasanya untuk sisa bagi ya. Nah, ini kemudian diberikan tanda seru ya. Kemudian sama dengan kemudian persen lagi di sini D persen bilangan faktorial ya. Maka ketika dijalankan yang muncul adalah masukkan bilangan. Nah, misalnya kita akan masukkan bilangan. Berapa yang kita masukkan? Misalnya 4. Maka menjadi 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu ketika kita hitung sama dengan 24 ya. 4 faktorial masih ingat ya, berarti 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Nah, fungsi faktorial di sini adalah fungsi rekursif ya, karena di dalam fungsi tersebut itu terdapat pemanggilan fungsinya sendiri. Nah, ketika pengguna memasukkan bilangan bil, maka nilai tersebut akan dikirim ke fungsi faktorial, yaitu melalui parameter A. Nah, selama nilai A-nya itu tidak sama dengan 1, maka fungsi faktorial akan terus melakukan pemanggilan dirinya sendiri. Dan perulangan akan berhenti ketika nilainya adalah 1. Ya, ini bentuknya kalau di matematika ya, faktorial 4. Berarti 4 kali faktorial 3. Kemudian 4 kali 3 kali faktorial 2. Kemudian 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, kemudian baru dikalikan semua hasilnya adalah 24. Selanjutnya ada Fibonacci. Nah, Fibonacci ini juga bisa digunakan di dalam bentuk rekursif ya. Nah, kita bisa masukkan di sini fungsi def ya, Fibonacci n. If n itu sama dengan 0, on n sama dengan 1, return n. Kemudian else, return Fibonacci n min 1 plus Fibonacci n min 2. X sama dengan integer, input, masukkan batas deret bilangan Fibonacci. Ya, kemudian print deret Fibonacci. For I in rank X. Ya, print Fibonacci I kemudian N. Maka kalau dijalankan hasilnya adalah masukkan batas deret bilangan Fibonacci. Jadi kita masukkan batasnya berapa? Misal kita masukkan 8. Maka deret Fibonacci akan muncul menjadi 011235813. Ya. Ini sebanyak 8, yaitu 0112358 dan 13. Ya, kenapa hasilnya seperti ini? Karena ketika dijalankan, ya, yang pertama adalah muncul 0, ya, kemudian 1. Nah, 0 dengan 1, 0 tambahkan 1 hasilnya adalah 1. Ya, kemudian sebelumnya ada berapa? 1. 1 tambahkan 1 itu hasilnya 2. Ya, kemudian sebelumnya 2 berapa? 1. 1 tambah 2 menjadi 3. Ya, kemudian sebelumnya 3 berapa? 2. 2 tambah 3 menjadi 5. Sebelumnya 5 3, maka 3 tambahkan 5 menjadi 8. Ya. Kemudian sebelumnya 8 itu adalah 5, maka 5 ditambahkan 8 itu menjadi 13. Ya. Jadi, bilangan Fibonacci di sini adalah bilangan yang memiliki suku awal 0 atau 1 dan suku-suku berikutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Tuh. Nah, pengguna itu memasukkan batas deret bilangan Fibonacci yang nanti nilainya itu akan ditampung pada variabel X. Nah, untuk menampilkan deret, kita perlu menggunakan perulangan for yang akan mencetak setiap nilai yang diproses di dalam fungsi Fibonacci itu sendiri. Ya. Nah, fungsi Fibonacci ini nanti akan terus memanggil dirinya sendiri ketika nilai yang dilewatkan, ya, atau nilai n-nya itu bukan bernilai 0 atau 1. Ya, yaitu dengan melakukan proses penjumlahan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, ini kalau di matematika ya, ini ada rumusnya. Ya, jadi F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, maka F3-nya adalah 1 plus 1. Ya, sama dengan 2. Ya, F4-nya 2 tambah 1, 3. Kemudian F5-nya 3 tambah 2, 5. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian Fn berarti sama dengan F
Fn-1 plus Fn-2. Ya, maka deret Fibonacci untuk deret batas deret 8 ya hasilnya adalah tadi. Ya, munculnya seperti ini. Kemudian penggunaan rekursif ya, ini juga bisa dilakukan pada menara Hanoi ya, pada game menara Hanoi. Nah, permainan menara Hanoi ini merupakan sebuah permainan dengan konsep memindahkan beberapa piringan disk dari menara satu ke menara yang lain ya, tanpa merubah bentuk atau urutan dari disk tersebut. Nah, dalam permainan menara Hanoi itu biasanya terdapat 3 menara dan beberapa disk. Nah, biasanya untuk algoritma di dalam memindahkan piringan sebanyak N, yaitu dari tiang awal sampai dengan tiang tujuan, itu biasanya nanti ada tiang bantuan, ya, di mana algoritmanya itu biasanya kurang lebih ya secara singkat seperti ini. Yaitu yang pertama, pindahkan piringan sebanyak N-1 dari tiang awal ke tiang bantuan melalui tiang tujuan. Kemudian selanjutnya pindahkan piringan ke N dari tiang awal ke tiang tujuan. Ya. Dan yang ketiga yaitu pindahkan piringan sebanyak N-1 dari tiang bantuan ke tiang tujuan melalui tiang awal. Ya. Ini algoritma secara singkatnya. Nah, kalau diilustrasikan permainan menara Hanoi sendiri kurang lebih seperti ini, ya. Ini jadi posisi awal menara Hanoi, ya. Jadi semua disk awalnya berada pada menara A, ya. Misalnya ini A, B, kemudian C. Ya, di sini ada 3 disk. Nah, dia ada pada menara A semua posisi awalnya. Kemudian, nah, posisi pertama menara Hanoi ini dipindahkan ke menara C. Ya. Jadi dari A pindah ke C, ya. Selanjutnya, posisi kedua yaitu menara Hanoi disk 2 dipindahkan ke menara B. Ya, dari A ke B. Jadi awalnya di sini semua. Ya, tadi pertama di sini semua. Jadi yang pertama ke sini. Kemudian yang kedua yang biru diambil ke sini, ya. Nah, selanjutnya posisi ketiga yang tadinya di sini ya satu-satu. Nah, ini dipindahkan ke sini, ya. Itu dari C ke B. Kemudian posisi keempat yang tadi awalnya di sini ada, ya ini dipindahkan ke yang kosong. Jadi dari A ke C. Setelah itu kemudian posisi kelima ya, yang tadi merahnya di sini, nah ini dari B dipindah ke A. Setelah itu kemudian, nah giliran yang B ini dipindah ke C, ya. Nah ini dipindah ke sini. Nah, kemudian posisi ketujuh yang merah ini baru dipindahkan ke menara C, ya. Jadi dari A ke C. Nah, ini kalau secara animasi ya, kalau dipergerakan. Tadi berawal di sini, kemudian dipindah ke sini. Nah, satu-satu dipindah, ini pindah ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk memindahkan dari A ke C tanpa merubahnya, nah kurang lebih seperti ini. Ya. Ini kalau secara animasinya, kalau tadi itu langkah per tahapnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau diterapkan dalam program? Nah, kalau diterapkan dalam program, itu akan menjadi seperti ini. Ya, menggunakan fungsi def towers, yaitu ada N, kemudian tadi ada awal, bantuan, dan tujuan. Ya, kemudian if N sama dengan 1, maka print piringan min 1 dari awal ke tujuan. Ya, else towers N min 1 awal, tujuan, bantuan. Kemudian print piringan N dari awal ke tujuan. Maka tower N-1 menjadi bantuan awal tujuan. Ya, kemudian towers, nah towersnya itu ada berapa tadi? Towers ada 3, yaitu menggunakan tadi menara A, B, dengan C. Maka kalau program ini dijalankan, hasilnya akan muncul seperti ini.
langkah-langkah tadi ya. Kalau tadi ilustrasi menggunakan gambar, nah ini langsung menggunakan program. Maka menjadi piringan pertama yaitu dari A ke C. Selanjutnya piringan kedua dari A ke B. Kemudian piringan 1 dari C ke B ya. Piringan ketiga dari A ke C, piringan 1 dari B ke A, piringan 2 dari B ke C, dan piringan 1 dari A ke C. Ya. Jadi sama ya, program ini dengan ilustrasi yang tadi itu sama langkah-langkahnya. Nah, dari kita belajar rekursif, maka kita akan mengetahui apa keuntungan menggunakan struktur rekursif itu sendiri. Yang pertama, fungsi rekursi itu membuat kode terlihat lebih clean dan elegan. Yang kedua, fungsi yang rumit ini bisa dipecah menjadi lebih kecil ya dengan rekursi. Dan yang ketiga, yaitu membangkitkan data berurut itu lebih mudah menggunakan rekursi ketimbang menggunakan iterasi bersarang. Sedangkan untuk kerugian dari penggunaan rekursif sendiri, yang pertama, terkadang logika di balik rekursi itu agak sukar untuk diikuti. Kemudian yang kedua, pemanggilan rekursi itu kurang efektif karena memakan lebih banyak memori. Dan yang ketiga, fungsi rekursi ini biasanya lebih sulit untuk didebug. Nah, sebagai tugas mandiri ya, yang pertama yaitu diminta untuk menggambar menara Hanoi dengan 4 piringan. Tadi sudah dicontohkan ya. Di situ 3 piringan. Kemudian diminta untuk membuat program ya, bikin program seperti tadi dan juga algoritmanya ya, pemindahan piringan-piringan tersebut ke menara tujuan. Jadi hampir mirip seperti tadi. Kalau di contoh tadi menggunakan 3 piringan, nah ini diminta menggunakan 4 piringan. Yang kedua adalah buat algoritma untuk mencetak deret angka 135 sampai dengan 100 ya, dengan menggunakan prosedur rekursif. Nah, ini bikin algoritmanya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu diminta untuk buat algoritma untuk mencetak nama Anda ya sebanyak 100 kali. Nah, dengan prosedur rekursif ya. Nah, Anda bisa dicoba di program, kemudian nanti baru kalian bisa membuat algoritmanya. Ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan ke-6 ya, saya cukupkan. Dan saya harap semua materi dari pertemuan 1 sampai ke-6 bisa dipelajari ya, karena ini adalah materi untuk menuju UTS ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.